Sehebat apa seorang pegolf top? Jangan bicara dulu soal kecepatan bola yang bisa mencapai 268 km per jam. Bahkan setelah melewati hutan selebar ratusan meter, bolanya masih bisa masuk ke fairway dengan sangat akurat. Pukulan ini langsung membuat pemuda miskin di sampingnya tercengang, tapi dia sama sekali tidak gentar oleh lawannya. Menghadapi pukulan terakhirnya, Francis dengan cermat mengamati setiap sudut, karena sedikit saja kesalahan, dia akan kehilangan kesempatan ke final. Setelah mengamati cukup lama, akhirnya di bawah tatapan semua orang, dia dengan hati-hati mengayunkan pukulan terakhirnya. Saat bola kecil itu bergulir di atas rumput, semua orang menahan napas, pandangan mereka mengikuti bola itu. Ketika bola masuk ke lubang, seluruh tempat langsung meledak dalam sorak-sorai. Karena itu berarti pemuda miskin ini berhasil menembus dunia golf, olahraga yang biasanya hanya bisa diakses oleh orang kaya, dengan kemampuannya sendiri. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang biasa sangat sulit untuk bisa bermain golf? Orang-orang bilang karena tidak punya uang, tapi setelah menonton film inspiratif yang diangkat dari kisah nyata ini, saya baru sadar bahwa uang hanyalah salah satu faktor, yang lebih besar adalah ketidakadilan sosial dan penindasan kekuasaan kaum bangsawan. Jika kamu tertarik dengan sisi gelap sejarah golf yang jarang diketahui, kisah Francis bisa membantumu memahaminya lebih dalam. Karena berasal dari keluarga miskin, sejak kecil Francis sudah bekerja sebagai caddi di lapangan golf terdekat untuk membantu keuangan keluarga. Akibat sering terpapar setiap hari, ia pun perlahan jatuh cinta pada olahraga golf dan pemilik lapangan pun menyadari minatnya itu. Diam-diam, sang pemilik memberi stik golf kepadanya, dan sejak itu, benih mimpi tumbuh di hatinya. Sejak itu, tiap malam sang ibu mendengar suara benturan dari atas. Saat membuka pintu kamar anaknya, ia tahu alasannya. Francis menggunakan teko teh yang menyala sebagai lubang, dengan penuh konsentrasi berlatih golf, ketekunannya benar-benar tidak kalah dengan kisah kuno tentang belajar di bawah cahaya temaram. Ibunya memang menegur suara berisik yang ia buat di malam hari, tapi ia tak pernah berniat menghalangi impian anaknya. Sebaliknya, ayahnya justru selalu tidak mendukung. Jadi, ketika Francis memohon agar ayahnya menemaninya melihat sang juara 3 mahkota Inggris, Harry, ayahnya langsung menolak tanpa berpikir panjang. Karena menurutnya golf adalah olahraga khusus untuk kaum bangsawan dan pria terhormat, dan bagi rakyat biasa, mencoba meraihnya sama mustahilnya seperti menggapai bintang di langit. Namun, ibunya sama sekali tidak peduli dengan yang namanya sistem bangsawan. Jadi, pada hari ketika Harry datang ke Amerika untuk pertunjukan, ia berbohong dengan alasan meminta Francis membantunya membawa barang ke kota. Padahal sebenarnya ia membawanya untuk menonton pertandingan eksibisi Harry. Ketika Francis melewati jalanan berlumpur dan tiba di alun-alun pusat yang ramai dan meriah, melihat poster raksasa idolanya, ia langsung mengerti maksud ibunya. Ia pun segera berlari menuju tempat pertunjukan idolanya, dan ibunya yang khawatir pun ikut mengejarnya. Saat Francis menembus kerumunan orang yang berdesakan. Saat sampai di bagian paling depan panggung, Francis tepat melihat ayunan sempurna dari Harry. Aksi itu membuat para penonton bertepuk tangan sampai telapak tangan mereka terasa sakit dan juga membuat hati Francis bergetar. Saat itu, Harry ingin mengundang seorang penggemar naik ke atas panggung untuk berinteraksi. Francis melihat sekeliling dan menyadari tidak ada yang naik, jadi ia langsung berlari ke atas panggung dengan penuh semangat. Namun, karena terlalu gugup bertemu idolanya, pukulan pertamanya benar-benar meleset, dan dari bawah panggung terdengar suara ejekan. Hanya ibunya yang menyemangatinya agar tidak putus asa. Saat itu, Harry juga menyadari betapa canggungnya Francis. Jadi ia maju, berjongkok, dan menghibur Francis, mengatakan bahwa meskipun di sekelilingnya hanya ada ejekan dan keraguan, jangan pernah menyerah. Setelah itu, Harry memegang tangan kanan Francis dan mengajarinya teknik ayunan. Francis pun, dengan percaya diri, berhasil melakukan ayunan yang sempurna. Suara ejekan yang tadinya terdengar dari bawah panggung pun langsung berubah menjadi tepuk tangan meriah. Melihat pemandangan itu, Harry menunjukkan ekspresi kagum. Tanpa sedikit pun menyadari bahwa anak laki-laki kecil di depannya ini kelak akan menjadi lawan terkuatnya. Karena pengalaman istimewa ini, Francis semakin tergila-gila pada golf. Ia tidak hanya berlatih di siang hari dengan bersembunyi di kebun sayur milik Tuan Ciki, tapi juga terus mengasah kemampuannya di loteng pondok kecil itu hingga larut malam. Begitulah ia berjuang tanpa henti selama 13 tahun. Ketekunannya ini pun membuatnya berkali-kali memenangkan pertandingan di sekolah. Kini, Francis yang berusia 20 tahun sudah menjadi seorang pegolf amatir. Pada saat yang sama, ia tetap bekerja sebagai caddi di lapangan golf. Majikannya sangat mengagumi kemampuan golf Francis dan sering memintanya naik ke lapangan untuk memukul bola. Namun kali ini, pemilik lapangan muncul. Membuat Francis gugup karena ada aturan caddi tidak boleh bermain golf saat jam kerja. Karena takut dihukum, ia pun melakukan beberapa kesalahan. Namun meski begitu, di lapangan tersulit sekalipun, ia tetap mencetak skor bagus, 81 pukulan. Karena itu, pemilik yang menghargai bakatnya tidak menghukumnya. Ia berdiskusi dengan majikannya, yang lalu merekomendasikan Francis ikut kejuaraan amatir nasional. Kejutan ini membuat Francis sangat gembira. Namun, saat ia datang ke asosiasi golf untuk mendaftar, ia justru mendapat ejekan dan bujukan untuk mundur, karena di mata para bangsawan, seorang caddi tidak layak bertanding kecuali membayar biaya keanggotaan $50. Meski jumlah itu setara pendapatan 1 tahun orang biasa saat itu, Francis tetap tidak ingin melewatkan kesempatan ini, sehingga ia pulang meminta bantuan ayahnya. Namun sang ayah berkata, apa gunanya ikut lomba, tidak bisa menghasilkan uang, juga tidak bisa menghidupi keluarga. Lagi pula, sekeras apapun usahamu, orang-orang kaya itu tetap tidak akan membiarkanmu benar-benar masuk ke dalam lingkaran mereka. Namun karena permohonan Francis yang begitu memohon-mohon, akhirnya sang ayah setuju untuk membayar $50, tapi dengan satu syarat. Jika kalah, Francis tidak boleh lagi menyentuh golf, melainkan harus belajar suatu keahlian dengan sungguh-sungguh dan menjalani hidup ini dengan tenang. Sebenarnya, di hati sang ayah saat itu diliputi perasaan yang bertentangan. Ia ingin anaknya sukses dan membuka pintu ke dunia baru, tapi ia juga tidak ingin anaknya mengalami penderitaan mengejar mimpi. Mungkin inilah pergulatan batin yang setiap orang tua rasakan. Menjelang hari perlombaan, asosiasi golf mengadakan pesta sebelum pertandingan. Sebagai peserta, Francis tentu saja diundang ke sana, namun saat berhadapan dengan dunia kelas atas yang baru ia temui, ia merasa canggung.
Dia tampak sangat canggung dan merasa tidak cocok dengan lingkungan itu. Namun, saat ia kebingungan, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang gadis bangsawan yang cantik. Francis dengan jujur mengakui identitasnya sebagai Chadi, karena ia tidak mampu memberi pakaian pesta dan hanya bisa mengenakan pakaian milik Jiu Bao. Mendengar itu, sang gadis sama sekali tidak menunjukkan rasa jijik, malah dengan antusias mengajaknya berdansa. Namun, sebelum lagu selesai, mereka sudah dipotong oleh kakak laki-laki sang gadis yang langsung mengenali Francis sebagai Chadi dan bahkan melontarkan hinaan secara tidak ramah. Ketika Francis mencoba membela diri, ayah sang gadis kebetulan lewat di dekat mereka. Dan ternyata, dia adalah ketua asosiasi golf. Karena sifatnya yang sombong, dia mengejek Francis, mengatakan jangan berpikir hanya karena bisa menghadiri pesta, maka bisa langsung menjadi bagian masyarakat kelas atas yang mewah. Kata-kata penghinaan ini membuat Francis sangat malu, dan setelah pesta usai, ia segera mencari pemilik lapangan golf untuk curhat. Namun, sang pemilik malah memberinya sebuah buku tentang golf dengan kalimat tertulis di halaman depannya. Pemain golf hanya terbagi dua jenis, yaitu mereka yang mampu mengendalikan diri dan menjadi juara. Sedangkan yang satunya lagi sebaliknya. Sebenarnya, kalimat ini tidak hanya berlaku untuk golf, tapi juga cocok untuk siapa saja yang sedang mengejar mimpi di bidang apapun. Waktu pun berlalu dengan cepat hingga hari pertandingan tiba. Meskipun tidak ada yang menjagokan Francis, dia yang sudah menduganya sama sekali tidak peduli, karena dia yakin bisa membungkam semua keraguan dan ejekan. Benar saja, pukulan pertamanya langsung membakar semangat para bangsawan yang menonton, dan gadis yang datang menonton pun tersenyum cerah. Namun, kakaknya sama sekali tidak senang. Meski begitu, Francis bermain sangat sempurna di babak kualifikasi. Setelah itu, dia terus melaju dengan sangat baik. Selama tidak melakukan kesalahan besar, dia pasti bisa lolos ke babak kualifikasi berikutnya. Namun, tepat saat dia menggidi pukulan kunci, ayahnya tiba-tiba muncul di lokasi pertandingan, dan hal ini membuat Francis kehilangan konsentrasi, karena tidak ada anak yang tidak ingin membuktikan dirinya di depan ayahnya. Apalagi Francis yang sangat mendambakan pengakuan. Namun, semakin dia ingin cepat berhasil, justru semakin gugup. Dan karena tidak bisa mengendalikan emosinya, Francis pun kalah di pertandingan yang seharusnya tidak dia kalah. Sehingga ia menyia-nyiakan kesempatan untuk mengubah nasibnya. Ayahnya yang melihat hal itu pun berbalik pergi dengan kecewa, sementara kakak perempuan itu langsung mengejeknya, kamu sebaiknya tetap jadi cadiku saja. Gadis itu sebenarnya ingin maju untuk menghibur, tapi dia juga tidak tahu harus berkata apa. Begitulah, skor Francis selamanya terhenti di angka 58, yang berarti dia harus benar-benar melepaskan mimpinya. Mengenai janji yang pernah dibuat dengan ayahnya, ibunya yang mengetahui hal ini pun menatap ayahnya dengan marah, namun sang ayah tetap yakin. Dirinya tidak merasa bersalah, karena menurutnya orang biasa mana mungkin bisa masuk ke dunia lapangan golf khusus bangsawan, daripada membiarkan anaknya terus-menerus bimbang di depan gerbang kasta yang tak mungkin terbuka. Lebih baik sejak awal dia menyadarkan anaknya akan kenyataan. Meski Francis tampak menyerah di depan ayahnya, api semangat di hatinya tak pernah padam, karena juara 3 kali, Harry, punya latar belakang yang bahkan lebih menyedihkan darinya. Saat Harry kecil, baru terbangun dari tidurnya, dia sudah melihat sekelompok bangsawan bertopi gentleman hendak menggusur rumahnya. Orang-orang ini persis seperti para pengembang properti di Tiongkok. Mereka bahkan hanya menggunakan koin untuk secara paksa mengambil alih tanah itu. Sejak itu, keluarga Harry menjalani kehidupan penuh penderitaan dan berpindah-pindah. Kini, Harry justru menjadi pegolf terkuat. Karena itu, Francis juga ingin seperti dia, menembus batasan kasta lewat bakat dan kerja keras. Tapi Francis hanya melihat permukaannya, tanpa tahu bahwa Harry sekarang tetap menjadi alat kaum bangsawan. Kali ini, para petinggi Inggris memerintahkannya ikut Tas Open, dan dia harus jadi juara. Demi memastikan kemenangan mereka, bahkan mencarikan rekan setim yang sangat kuat untuknya. Sementara itu Amerika Serikat yang selalu kalah dari Inggris, demi membalas kekalahan mereka, juga gencar merekrut pegolf berbakat. Meskipun saat itu Francis sudah tidak bermain golf lagi dan hanya bekerja serabutan, prestasinya yang luar biasa di masa lalu tetap membuatnya jadi target perekrutan. Namun Francis menolak tawaran itu karena ia tidak ingin mengingkari janji. Tapi ketika pulang kerja, ia kebetulan melihat Harry juga akan ikut serta dalam turnamen terbuka kali ini. Demi mendapat kesempatan langka bertanding bersama idolanya, ia memutuskan nekat mengikuti kata hatinya sehingga panitia pun segera mencarikan sepatu golf untuknya. Francis memohon agar diberi satu kesempatan lagi. Bahkan ia rela melepaskan sponsor dan hadiah juara. Awalnya, pihak asosiasi enggan menyetujui permintaannya. Namun berkat rekomendasi kuat dari pemilik lapangan golf, Francis akhirnya berhasil mendapatkan hak untuk ikut bertanding. Tidak hanya itu, agar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya, sang pemilik lapangan secara pribadi memberikan bimbingan menyeluruh kepadanya. Bukan hanya soal teknik bermain, yang lebih penting lagi, ia juga mengajarkan Francis bagaimana mengendalikan emosinya. Seiring latihan hari demi hari, kemampuan bermain golf Francis meningkat, dan akhirnya ia lolos ke turnamen terbuka sesuai harapan banyak orang. Namun, ketika ia masih larut dalam kegembiraan, ayahnya memarahinya dan memerintahkan Francis segera mundur dari kompetisi. Sang ayah mengingatkan bahwa seseorang harus tahu diri, karena ada orang-orang yang sejak lahir tidak perlu khawatir soal penghidupan. Bagi mereka, golf hanyalah hiburan, sedangkan ada juga orang-orang seperti keluarga mereka. Mereka harus setiap hari memikirkan kebutuhan hidup seperti beras, minyak, dan garam. Melihat Francis tetap tidak terpengaruh. Akhirnya sang ayah mengancam, jika kamu tetap ikut pertandingan, maka setelah itu jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Francis tidak mengerti mengapa ayahnya begitu keras kepala. Dalam hidup, kesempatan yang benar-benar berarti sangat langka. Begitu kesempatan itu datang, meski harus jatuh dan hancur, tetap harus digenggam erat. Karena itu, dengan semangat tinggi, ia memutuskan sekali lagi menantang batas dan menciptakan keajaiban. Namun, kali ini turnamen yang diikutinya adalah ajang internasional yang mempertemukan para ahli dari seluruh dunia. Suasana dipenuhi ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hampir semua perhatian tertuju pada Harry, sementara tak ada yang memperhatikan Francis, pendatang baru. Bahkan Chadi yang sudah disepakati pun diambil orang lain di tengah jalan. Saat ia kebingungan, ia bertemu teman sekolah yang datang hanya untuk menonton keramaian, lalu segera meminta temannya itu menjadi Chadinya. Adik temannya, Eddie, tampaknya sangat menyukai olahraga ini, dan langsung mendesak kakaknya menerima permintaan Francis. Namun, pada hari pertandingan, temannya itu gagal membolos dari sekolah. Hanya Eddie yang menepati janjinya dengan naik 3 kali bus.
Melihat anak kecil itu bahkan tidak punya tongkat golf, Francis awalnya mengira Eddie tidak akan mampu menjalankan tugas sebagai cadi. Namun, Eddie terus mengikuti di belakangnya dan berulang kali meyakinkan, kamu harus percaya padaku. Sementara Francis memang tidak punya pilihan lain karena tidak ada cadi lain yang tersedia. Akhirnya, dengan terpaksa, Francis pun setuju. Begitulah, sebuah kombinasi yang aneh namun hebat pun lahir. Saat pertandingan resmi dimulai, Francis terus mengayunkan tongkat golfnya, bersiap untuk menunjukkan kemampuannya di lapangan yang luas. Namun, Eddie malah tanpa sengaja merusak tee golf yang membuat Francis yang sudah gugup jadi semakin tegang. Namun, Eddie dengan cepat bisa menyesuaikan diri, dan kerja sama mereka pun semakin kompak. Terlihat Francis memukul bola putih kecil itu hingga langsung melayang ke udara, lalu jatuh di lapangan hijau yang indah. Setiap pukulan berikutnya juga menghasilkan skor yang mengagumkan. Sebaliknya, di sisi Harry, permainannya justru sangat sulit. Hal ini karena ada bangsawan bertopi tinggi yang menonton di sampingnya, sehingga ia tidak pernah bisa mengatasi bayang-bayang masa kecilnya. Bahkan tangannya yang memegang tongkat pun gemetar, sehingga hari ini ia berkali-kali melewatkan peluang bagus. Sementara Francis yang bermain tanpa gangguan justru semakin lancar, dan setelah menyelesaikan pukulan terakhir di babak pertama, peringkatnya langsung melonjak dari posisi terakhir ke posisi kedua. Hal ini pun menarik perhatian presiden yang datang langsung untuk menonton, dan orang-orang dari asosiasi segera mendekati Francis, mengingatkannya bahwa di babak kedua ia harus mengalahkan Inggris. Jangan sampai mengecewakan presiden yang sudah datang dari jauh. Saat Francis Beijing terdiam tak bisa berkata-kata, Eddie yang cerdas langsung menariknya pergi, khawatir kata-kata itu akan memberinya tekanan. Namun, Francis jelas sudah mengalami gejolak emosi, sehingga ia sama sekali tidak bisa memukul bola dengan tenang. Di bawah tekanan tak kasat mata ini, pukulan pertamanya pun gagal total, dan penonton langsung menghela napas kecewa. Perubahan sikap yang begitu cepat sampai-sampai Eddie pun terkejut. Namun berkat dorongan dari Eddie, Francis segera kembali menemukan ritmenya. Dan pada saat itu, gadis yang ia sukai juga kebetulan datang menonton, meski mereka berdua belum sempat berbicara banyak. Namun, mereka langsung terpisah karena kerumunan motor yang berdesakan. Tak punya pilihan, gadis itu akhirnya hanya bisa menitipkan hadiah yang dipersiapkannya kepada Eddie untuk diberikan kepada Francis. Meski masih muda, Eddie paham bahwa perempuan hanya akan memperlambat langkah pria untuk meraih kesuksesan. Jadi ia tidak langsung memberikan hadiah itu kepada Francis. Ketika hari pertama pertandingan berakhir, Francis di peringkat ke-7, sementara 3 besar diisi pemain Inggris, terutama rekan Harry yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Saat memukul di hole ke-10 dan ke-7, bolanya seolah dipasangi GPS. Dengan kecepatan laser, bola itu menembus hutan kucing, lalu mendarat di tepi lubang di lereng kecil lapangan. Melihat teknik bermain setinggi itu, bahkan pemain Amerika yang biasanya tenang pun tak bisa menjadi serius. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang legenda golf Harry. Namun, ia tidak menjadi sombong atau kasar. Sebaliknya, saat bertemu Francis, ia tulus memuji permainan Francis hebat. Francis pun merasa tersanjung hanya karena satu pujian dari idolanya. Senyum bahagia Francis bahkan sampai ke belakang kepalanya, dan bahkan setelah kembali ke depan rumah bersama Eddie, wajahnya masih dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, ketika Francis dengan penuh semangat membagikan momen-momen kejayaan dari pertandingan hari itu kepada keluarganya, ayahnya yang pulang kerja dengan lelah justru memberinya tamparan kenyataan. Sang ayah mengeluarkan koran dan menegur Francis, kamu ikut pertandingan tapi bahkan tidak dapat hadiah uang. Orang lain kalau menang setidaknya bisa dapat uang, sedangkan kamu ikut lomba cuma buang-buang uang pendaftaran. Tuduhan-tuduhan itu seperti peluru yang langsung menembus hati Francis. Ia tak menyangka, di mata ayahnya, uang ternyata lebih penting daripada mimpinya. Begitulah, perbedaan prinsip di antara mereka kembali membuat suasana menjadi tidak menyenangkan. Lebih parahnya lagi, malam itu turun hujan deras yang bahkan berlanjut hingga keesokan harinya. Namun, saat Francis keluar rumah, ia terkejut mendapati Eddie sudah lama menunggunya di tengah hujan. Bahkan dengan semangat berkata bahwa ia bermimpi Francis berhasil mencetak 72 pukulan. Melihat Eddie yang bertubuh kecil tapi berkemauan keras, semua kegalauan Francis semalam langsung sirna. Meskipun tanah di bawah kaki mereka penuh lumpur, kedua orang itu tetap melangkah mantap bersama menuju impian mereka. Di tengah hujan deras yang mengguyur tanpa henti, babak ketiga pun resmi dimulai. Peringkat di papan skor terus berubah seiring waktu. Ada yang performanya menurun karena cuaca, sehingga peringkatnya terus merosot, sementara yang lain mampu mengendalikan diri dan mentalnya, sehingga peringkat mereka justru melesat naik. Terutama Francis, penampilannya hari ini benar-benar sempurna. Peringkatnya cepat naik dari posisi ke-7 ke ketiga, dan ia segera menjadi berita utama di halaman depan surat kabar Amerika. Media menyatakan Francis adalah harapan Amerika. Ayahnya, yang bekerja sebagai buruh kasar, tak sengaja melihat surat kabar itu, dan wajahnya yang penuh keriput langsung dipenuhi ekspresi tak percaya. Namun bagi Inggris, ini jelas kabar buruk. Karena itu, para petinggi segera memerintahkan Harry mencetak poin dan memperlebar jarak skor. Tetapi Harry tetap tak bisa mengusir bayang-bayang dalam hatinya. Topi tingginya seperti belenggu yang menahan kemampuannya. Akhirnya, bola itu jatuh ke dalam genangan air, tetapi Harry, yang sudah berpengalaman dan sering menghadapi situasi sulit, setelah menenangkan diri, tetap berhasil mengarahkan bola yang kotor oleh lumpur itu dengan tepat ke lubang yang jauh. Aksi luar biasa yang mengubah keadaan ini pun membuat para petinggi Inggris yang tadinya putus asa kembali menjadi sombong dan percaya diri. Sementara itu, juara bertahan Amerika karena tekanan yang terlalu besar, secara tidak sengaja memukul bola ke dalam hutan dan langsung kehilangan kesempatan untuk masuk ke final. Kini, Francis benar-benar menjadi harapan terakhir Amerika, dan hal ini membuat tekanannya semakin besar. Apalagi idolanya, Harry, juga mengawasinya dari samping sehingga pukulan kali ini tidak mencapai hasil yang diharapkan. Terlihat jelas emosinya kembali tidak stabil. Eddie mengeluarkan hadiah dari gadis itu. Benar saja, dengan kekuatan cinta yang mendukungnya, Francis menunjukkan performa luar biasa di setiap pukulan berikutnya. Bahkan meski dikelilingi banyak penonton, dia sama sekali tidak gugup. Saat itu juga, terdengar ibu Hichaishe meninggalkan pekerjaan rumahnya dan buru-buru masuk ke lokasi pertandingan. Tepat saat itu, Francis mencapai match point. Selama pukulan ini masuk ke lubang, dia akan lolos ke babak final. Setelah menghitung dengan cermat selama 10 menit penuh, akhirnya Francis mengayunkan stiknya untuk pukulan penentu hidup mati.
Melihat bola putih perlahan-lahan bergerak menuju lubang, seluruh penonton menahan napas, dan Prancis pun tampak sangat tegang dengan alis yang berkarut. Untungnya, pukulan itu tidak mengecewakan dan bola masuk ke dalam lubang, membuat penonton di lokasi bersorak kegirangan. Bahkan melemparkan topi mereka ke udara untuk merayakan momen bersejarah ini. Namun, ketika Prancis muncul di halaman depan surat kabar, para petinggi Inggris sangat marah hingga mengumpat, bahkan merendahkan Prancis sebagai orang kampung. Mereka bahkan mengklaim bahwa Prancis bisa masuk final hanyalah karena keberuntungan semata. Charlie yang temperamental tidak tahan mendengarnya, lalu langsung pergi. Harry yang biasanya tenang pun akhirnya marah besar. Untuk pertama kalinya dengan berani melawan para bangsawan yang ditakutinya, saya bermain golf hanya untuk diri saya sendiri. Jika Prancis bisa memenangkan pertandingan besok, itu semata-mata karena dia memang hebat. Kata-kata ini membuat sang bangsawan merasa sangat malu, tetapi para penguasa tidak pernah merasa diri mereka salah. Merampas adalah hak yang sudah mendarah daging bagi mereka, dan perlawanan rakyat biasa pun adalah hasil dari akumulasi bertahun-tahun. Tak lama kemudian, hari final yang dinantikan pun tiba. Ketika Prancis keluar rumah bersiap menuju lapangan, ayahnya sudah berdiri di depan pintu sejak pagi. Meski sang ayah tak mengucapkan doa atau restu, Prancis tetap mengerti maksud baik di balik sikapnya. Namun, saat Prancis tiba di klub golf dengan penuh semangat, ia justru mendapati Eddie sedang menangis tanpa daya. Ternyata, asosiasi menganggap Eddie kurang profesional, dan ini mengganti jadi Prancis dengan orang lain. Begitulah sifat sebagian orang di posisi tinggi, sama sekali tidak peduli dengan perasaan atau keinginan orang-orang kecil. Namun Prancis tetap bersikap tegas, tidak hanya meyakinkan Eddie bahwa ia sama sekali tidak akan mengganti partner, tapi juga memperingatkan asosiasi agar tidak lagi bertindak semaunya sendiri. Setelah urutan giliran ditentukan lewat undian, pertandingan terbesar ini pun resmi dimulai. Jalan menuju lapangan sudah dipenuhi kerumunan orang, dan dukungan untuk Prancis terus mengalir tanpa henti. Bagi masyarakat biasa di Amerika, pertandingan ini bukan sekadar soal golf, melainkan lebih seperti pertarungan nyata melawan perbedaan kelas. Saat tiba di lapangan, pukulan pertama dari ketiga peserta sama-sama luar biasa, dan hal itu langsung membuat Prancis semakin percaya diri. Ternyata para juara di masa lalu pun dulunya hanyalah orang biasa. Namun, baru saja kata-kata itu terucap. Sebuah pukulan indah yang hampir mustahil dilakukan orang biasa langsung memberinya pelajaran berharga. Tapi Prancis yang sekarang sudah jauh lebih matang. Ia tidak lagi gentar menghadapi lawan yang kuat, apalagi goyah karena tekanan. Justru di tempat ia pernah melakukan kesalahan sebelumnya, kali ini ia berhasil mencetak rekor baru yang luar biasa. Meskipun Harry dan temannya secara lisan meremehkan Prancis dan menganggapnya bukan ancaman, mereka tetap menggunakan taktik bersama di pukulan berikutnya. Harry sengaja memposisikan bolanya tepat di depan bola milik Prancis. Semua itu dilakukan memberi kesempatan satu pukulan bagi rekannya. Namun, Prancis mudah mengatasinya berkat tekniknya. Sebaliknya, rekan setim Harry tak sengaja memukul bola hingga mengenai pohon tua berusia 100 tahun saat skor 10-4-0. Kehilangan kesempatan memperebutkan gelar juara. Kini hanya tersisa Prancis dan Harry dalam duel penentuan terakhir. Namun, kedua pemain ini sama kuatnya, sehingga 3 lubang berturut-turut pun belum bisa menentukan pemenangnya. Sampai akhirnya mereka bertarung di lapangan berbentuk L dengan skor 10-7-0. Harry perlahan menyingkirkan ketakutan yang selama ini membelenggunya dalam ingatan masa lalu melirik ke arah hutan di tengah, dan kemudian mengayunkan pukulan paling percaya diri dalam hidupnya. Melihat itu, Prancis pun ingin menirunya, tapi Eddie yang berada di sampingnya langsung menariknya, karena ia merasa di depan mungkin ada jebakan. Pada akhirnya, Prancis memilih untuk mempercayai Eddie dan memukul bola sesuai rencana. Ketika rombongan mereka sampai di balik hutan, Harry langsung terkejut. Ternyata benar seperti yang dikatakan Eddie, di sana memang ada sebuah bangker pasir. Meskipun ini merupakan ujian besar bagi Harry dan membuatnya kehilangan keunggulan yang sebelumnya ia miliki, namun berkat pengalamannya yang luas, ia tetap berhasil mengerahkan bola hingga mendekati lubang. Hal ini pun membuat Prancis, lawannya, benar-benar merasa kagum dari lubuk hatinya. Namun, menghadapi lawan sekuat itu, Prancis juga tidak gentar, dan akhirnya berhasil memanfaatkan kesempatan untuk unggul satu pukulan dari Harry. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di dekat lubang ke-10-8-0, dan orang-orang mulai berdatangan untuk menyaksikan momen bersejarah ini, termasuk sang ibu yang telah bekerja keras siang dan malam. Ada juga gadis bangsawan yang semakin jatuh cinta, dan selama Prancis bisa memasukkan bola dengan satu pukulan, ia akan memenangkan gelar juara. Menghadapi kehormatan dan impian yang sudah di depan mata, telapak tangan Prancis pun berkeringat karena gugup. Meskipun ia sudah berusaha keras untuk tetap tenang, pada akhirnya bola itu tetap meluncur melewati lubang dengan penuh penyesalan. Sementara di sisi lain, Harry pun tak bisa menahan napas lega, karena jika ia berhasil memasukkan bola pada pukulan ini, pertandingan akan berlanjut ke babak tambahan. Ia pun memperhatikan bola putih yang dipukulnya perlahan-lahan menggelinding menuju lubang. Prancis begitu tegang sampai hampir tak bisa bernapas. Saat semua orang mengira bola itu akan masuk ke lubang, bola itu malah seperti ditekan tombol jeda, berhenti dengan 2/3 bagiannya menggantung di bibir lubang. Kesempatan penentuan kemenangan kembali ke tangan Prancis. Namun bersamaan dengan itu datang juga tekanan luar biasa besar. Untuk bola yang biasanya bisa ia masukkan tanpa berpikir, kali ini terasa sangat sulit baginya, karena bola milik Harry sudah tepat di mulut lubang. Saat Prancis ragu dan tak berani memukul bola, tekanan pun semakin besar. Eddie kembali mendekat dan menyemangatinya, berkata, "Kamu hanya perlu membuat bola itu bergerak saja. Jangan lihat Eddie yang di permukaan tampak tenang dan santai." Saat mundur ia tanpa sadar membuat gerakan tangan berdoa di belakang punggungnya. Penonton di lokasi pun sama tegangnya, karena mereka sangat membutuhkan kemenangan yang menginspirasi ini. Setelah mendengar kata-kata Eddie, tatapan Prancis pun menjadi lebih mantap, lalu dengan satu dorongan penuh semangat ia mengayunkan stick golfnya, dan bola itu pun masuk ke lubang dengan tepat. Pada saat itu, seluruh penonton bersorak kegirangan. Ibunya bahkan terkejut sampai tak percaya. Harry juga sangat kagum dengan penampilan Prancis, dan para penonton yang hadir langsung berlari menuju Prancis dan Eddie, lalu mengangkat mereka berdua tinggi-tinggi ke udara. Siapa sangka, pasangan miskin dari lapisan masyarakat paling bawah ini justru berhasil merebut gelar juara dari tangan sang juara 3 kali berturut-turut berkat kemampuan mereka.
Ketika para penonton mengetahui bahwa mereka tidak mendapatkan hadiah uang dari pertandingan, mereka pun ramai-ramai mengeluarkan tabungan dan memberikannya kepada mereka. Saat Francis sangat gembira, tiba-tiba ia melihat sepasang tangan besar yang familiar. Benar, itu tangan ayahnya yang memegang uang. Saat itu, wajah sang ayah menampilkan senyum penuh kebanggaan dan rasa puas. Pada momen ini, jarak antara ayah dan anak benar-benar lenyap. Francis telah membuktikan dirinya dengan kemampuannya sendiri. Namun akhirnya, Francis mengikuti nasihat ayahnya dan menjadi pebisnis luar biasa. Di tengah perjalanan, ia juga memenangkan 2 kali kejuaraan amatir Amerika Serikat dan menjadi duta kehormatan seumur hidup untuk ajang itu. Eddie kemudian menjadi miliarder dan tetap menjadi sahabat dekat Francis serta dokter pribadinya. Sementara itu, Harry tahun berikutnya meraih gelar juara British Open untuk ke-6 kalinya dan diakui sebagai pegolf terbesar dalam sejarah Inggris. Pertandingan-pertandingan terbesar itu diangkat ke layar lebar dalam film biografi inspiratif yang dirilis pada tahun 2005, dibintangi oleh Bill Paxton, Shia LaBeouf, dan Stephen Dillane. Film ini diadaptasi dari novel laris berjudul sama karya Mark Frost, yang terinspirasi dari kisah nyata di dunia golf. Francis sendiri berasal dari keluarga biasa, namun karena sejak kecil bekerja sebagai caddy di lapangan golf, ia pun perlahan-lahan menumbuhkan minat yang besar terhadap olahraga golf. Pada masa itu, golf dianggap hiburan bangsawan dan pria terhormat, sehingga orang dari kalangan bawah tidak punya hak ikut serta. Ayahnya sering melarang Francis mendekati golf agar ia tidak kecewa. Namun, berkat dukungan ibunya, Francis tetap mengejar mimpinya. Ia akhirnya mengatasi berbagai rintangan, baik dari luar maupun dari dalam dirinya, hingga menjadi pemain amatir luar biasa. Bahkan, ia mampu mengalahkan pemain profesional terbaik dan meraih gelar juara. Apa yang membuat Francis mampu mengubah nasibnya secara luar biasa? Bukan hanya karena ia sangat menyukai golf, tetapi juga karena latihan keras yang ia jalani setiap hari, serta keteguhannya dalam mengejar mimpi. Selain kegigihan dan usahanya sendiri, ia juga tidak pernah menolak pendapat atau bantuan dari orang lain, bahkan jika itu datang dari anak kecil berusia 10 tahun. Justru Eddie, anak kecil itulah, yang membuat Francis semakin jauh melangkah di jalan menuju kesuksesan. Sebab, meskipun kemampuan teknis Francis sudah sangat matang, mentalnya masih mudah terpengaruh oleh faktor eksternal. Padahal dalam pertandingan besar, mental justru menjadi kunci yang lebih penting. Jadi, setiap kali Eddie memberikan dorongan yang tampak seolah-olah tanpa sengaja, itu justru menyelamatkan Francis dari rasa cemas dan ragu-ragu, serta mendorongnya untuk menjadi pegolf hebat. Jika kita melihat ke seluruh dunia, hampir setiap orang sukses memiliki tujuan dan cita-cita yang kuat, karena sebelum mimpi menjadi kenyataan, kita harus memiliki mimpi terlebih dahulu. Namun, banyak orang yang setelah ditempa kerasnya kehidupan, kehilangan hasrat dan tekad untuk mengejar mimpi, menganggap semua itu hanyalah angan-angan yang mustahil terwujud. Namun, di dunia ini tidak ada yang benar-benar mustahil. Mungkin pada awalnya kamu akan terus-menerus menemui kegagalan, membuatmu merasa berkali-kali kecewa. Tapi selama di dalam hati masih ada mimpi dan kamu terus berusaha ke arah itu, pasti akan tiba saatnya bunga itu mekar. Bahkan jika pada akhirnya tidak tercapai seperti yang diharapkan, tidak masalah karena dalam proses berjuang kamu akan mendapatkan banyak hal. Kamu bisa menemukan siapa teman sejati, mengatasi ketakutan dalam dirimu, menjadi jauh lebih kuat, dan setelah memiliki semua kekayaan berharga ini, meskipun impian besarmu tidak terwujud, kamu tetap bisa menjalani hidup yang luar biasa. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan film hari ini. Jangan lupa untuk like, komentar, dan bagikan. Saya Sayu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.